Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduka ya man awjadal makhluqat ala askalil badi'ah biwujudi habibihi min sulalati qurasiyah wa nusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al ahyariyah, amma ba'du. Halo teman-teman dimanapun berada, saya ini kadang mengingat masa-masa lalu yang dulu waktu saya berada di pesantren. Memang diajarkan tentang tata krama, adab, sopan santun, ya kitabnya Sulamun of Mutaufik adalah tangga-tangga mengenal kehidupan bertata krama, sopan santun, anak terhadap orang tua, terhadap guru-guru, dan terhadap para alim ulama yang telah turun-temurun mengajarkan kita demi untuk mencapai kemaslahatan umat. Saya ini biasa manusia yang terlahir memang ingin sesuatu, yang diinginkan adalah kebiasaan ya seperti kampung. Mereka menggunakan yang memang tata caranya langsung dari ulama-ulama setempat. Tidak mereka belajarlah seperti yang sekarang ini punya gelar berbagai macam, membaca dan membaca terjemahan-terjemahan. Justru itu mereka itu yang menerjemahkan itu tadinya belajar dari kitab yang tidak ada terjemahannya. Sedangkan kadang-kadang orang itu bisa menselewengkan, membengkokkan dari kata-kata yang justru udah disusun para alim ulama yang mengikuti sunnah rasulnya, hingga dibengkokkan. Itu bisa terjadi di dalam kitab terjemahan. Tapi saya nggak menyangkut ke situ, guys, teman-teman. Saya belajar dari kecil aja, yaitu betapa hasil saya belajar ilmu di dalam pesantren itu kok setelah keluar atau melihat di dunia masyarakat, banyak orang-orang saling menyalah-nyalahkan. Kadang dulu saya ingat sedih, ada lebaran 2 kali yang dicetuskan oleh Amin Rais, tokoh Muhammadiyah. Saya sedih. Kenapa sedihnya? Ada lebaran 2 kali. Kadang-kadang itulah yang jadi perbedaan-perbedaan. Memang kalau selagi menyangkut untuk kemaslahatan umat, perbedaan itu boleh, mujadalah atau debat itu boleh, tetapi untuk demi kemaslahatan kebaikan umat. Nah ini, tapi saya nggak berbicara juga ke situ. Saya biasa-biasa aja, hanya bicara tentang belajar secara santri biasa yang memang pegangannya nggak ada jarang kitab terjemahan, jarang kitab-kitab yang dibaca kayak profesor seperti doktor, jarang. Yang mereka itu khusus kitab-kitab gundul yang belum ada baris, yang belum ada jabar, belum ada kasroh dan sebagainya, belum ada doma. Itu belajar. Kita hanya belajar di sini. Saya akan menerangkan tentang belajar ada tafakur, ada tadabur, ada tanafur, ada juga ta'awus. Kita belajar satu aja ya, secara sederhana tadabur. Arti tadabur itu mengkaji, menggali, memahami, memaknai. Tuh, berpikir-pikir tentang apa yang terjadi saat sekarang ini. Sebelum berbicara ke orang lain, mengatakan bid'ah, kafir, kita ditadaburkan dulu, berpikir-pikir dulu ke depan akan jadi apa umat kita ini, yang sudah dijalankan oleh disusun para alim ulama semenjak dari madhab yang 4.
Apa kita sebagai manusia biasa mampu mencapai vertikal kepada Allah? Atau vertikal kepada Rasulullah, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah yang justru hadis-hadisnya memang, kalau menggunakan hadis secara akal yang lurus-lurus saja, semacam ta'awud, apa ada Rasulullah mengajarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Itu kan udah disusun oleh para alim ulama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bagus, bisa dibilang a'udzubillah. Tapi Rasulullah tidak pernah mengajarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang diajarkan Rasulullah a'udzubillahi samil alim min hamadis syaiton wa nafihi wa syafi. Artinya saya berlindung kepada Allah yang maha mengetahui dari gangguan-gangguan setan yang suka menyombongkan diri, yang suka merasa dirinya lebih benar, yang suka ingin rasanya disanjung orang karena sudah tahu saya itu lebih baik daripada orang lain. Itu Rasulullah tidak begitu. Tidak menganggap orang itu bilang kafir, tetapi dengan lemah lembutannya, dengan makai kitab Sulamul Taufik itu, tata kerama cara menghormati ke guru-guru, cium tangan, cium Al-Quran, itu bukan berarti menyanjungkan atau jarak ke kubur. Itu bukan berarti kita memuja-muja keselamatan musyrik, bukan. Itu diambil kebaikannya, bukan dari sisi negatifnya yang akan menimbulkan pepercayaan umat. Sedangkan di suatu umat itu dia udah umum memakai ziarah kubur, kebiasaan. Tidak orang ziarah kubur bid'ah, tidak orang baca zikir, sholawat, mengagungkan Rasulullah atau maulid Nabi bilang bid'ah segala macam. Tidak. Sebab ulama kami di pesantren, kami dididik berbagai macam ilmu itu tidak pernah untuk orang lain dikatakan tidak benar, bid'ah. Di pesantren itu baca bismillah itu 3 tahun itu gak pernah berhenti, tak pernah tamat. Bismillahnya doang. Apalagi menyangkut bismillahirrahmanirrahim, itu penjabarannya banyak. Dari baknya aja, bahaullah, sinnya sanaullah, mimnya mulkullah. Itu penjabarannya banyak. Itulah ilmu pesantren. Yang dikatakan kesunahannya ada tanafur. Tanafur itu tentang bilagah, tentang ilmu bayan, tentang ilmu mantik, tentang ilmu segala macam. Ada ilmu nahwu, ilmu fikih. Yang dikatakan ilmu nahwu itu bapaknya, dan ilmu fikih itu adalah kayak Fathul Mu'in, tentang halal haram, najis dan sebagainya. Itu diajarkan di pesantren. Bukan sekali kita ini sering membaca terjemahan ini dan itu, menghalalkan segala, mengharamkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Tidak semacam itu. Belajar kami di pesantren itu diajar tata krama akhlak. Prinsip kami pernah diajarkan bahwa akhlak itu modal pertama kemanapun kita melangkah selagi ada di dunia ini, akan damai. Pernah Rasulullah berkata, afdalul hal al-amal itu akhlak. Paling utamanya manusia itu amal pekerjaan itu tidak bid'ah, tidak kafir, salah sedikit neraka, tidak. Tingkah laku kita, adab dan sopan santun kita. Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Kita langsung mencap orang itu, enggak. Cara memberikan ceramah-ceramah Rasulullah dengan kelemah lembutan, dengan tata cara yang sopan, bagaimana? Itu sudah diajarkan di dalam kitab Sulamul Taufik. Itu di pesantren kami dulu. Kamu belajar tentang ilmu nahwu, ja'a Zaidun. Mengapa dibilang ja'a Zaidun? Itu kata fil madi atau yang lewat. Itu di dalam ilmu nahwu ada. Tapi mengapa ini kan para ulama yang mengajarkan tentang itu, memberikan baris, memberikan kata-kata Al-Quran. Kalau kita Rasulullah dulu, ketika Rasulullah diberikan di Gua Hiro Iqra pertama, apa kata hurufnya? Kata Iqra itu
Apakah ukro, apa akaro, apakah ukiro? Enggak kan, itu udah disusun sama alim ulama dulu yang memberikan baris-baris, oh contohnya baiknya ini. Tapi ulama sekarang hanya pandai membaca terjemahan, menyalah-nyalahkan orang lain, mengikuti dan sebagainya. Jangan terlalu ikut kepada ulama sekarang ini apa namanya, bid'ah. Ulama dulu mah bid'ah. Jangan mengikuti kepada madhab yang 4, bid'ah. Ya Allah, menurut saya itu terlalu gegabah. Orang itu terlalu gegabah mengatakan semacam itu. Mereka itu para alim ulama juga punya dalil. Orang-orang pesantren itu punya dalil. Mencium Al-Quran, ziarah ke kubur, tahmid takdir, tasbih, didengungkan, disyirkan, azan dikumandangkan. Itu mereka punya dalil. Cuman mereka tidak mau, intinya mau mengedepankan dulu untuk. Kita lihat sekarang orang-orang yang membaca baru belajar begitu udah bilangnya doh ke orang lain, bertemu aja senyum aja kagak, saking pandainya, saking merasa dirinya lebih berilmu, lebih benar. Sedangkan Rasulullah juga di dalam kita hanya doanya itu a'udzubillahi samiul alim min hamazis syaitan. Saya berlindung kepada Allah dari sifat ujub dan takabur, sifat sombong, merasa lebih benar. Itu Rasulullah mengatakan, berarti Rasulullah itu lemah lembut. Cara menyampaikan ilmu-ilmu itu nggak mudah mencap kepada orang itu kafir. Kalau mengikuti contoh Rasulullah, contohlah Rasulullah yang benar. Seperti di dalam Al-Qur'annya, udkhulu fisilmi kafah. Kalau mengerti dan paham ya silakan. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu ini secara Islam keseluruhannya, jangan dicampur adukan. Kadang-kadang taklid mereka juga saya dengar-dengar ada baca alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Kan itu memang Rasulullah mengatakan begitu. Rasulullah selalu berlindung hanya kepada Allah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamazis syaitan. Itu terusnya ada. Saya memang tidak mempelajari ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di pesantren karena memang saya orang beragajulan, guys, teman-teman. Tapi saya sedikitnya paham, ngerti gitu apa-apa yang diajarkan para alim ulama dulu-dulu itu, yang memang kemudian sekali itu gak usah gelar profesor, doktor, kan mereka juga yang mengambilnya kitab terjemahan yang tadinya dari ulama yang mengarang kitab, hingga diterjemahkan berbagai macam berbentuk terjemah biar dimudahkan. Kalau orang menerjemahkan itu memakai alat-alat kertas itu bid'ah. Kalau dikatakan kesana bid'ah. Kalau menyangkut bid'ah, ada teman, bang, kalau yang namanya bid'ah itu nggak ada hasanah, tetap bid'ah itu dolalah. Dalam saya belajar, Pak. Kalau saya sih belajar itu bukan ilmu dari baca dari orang-orang, tapi belajar itu saya pernah dari pesantren. Membahas bid'ah dolalah, bid'ah dosa itu panjang juga. Kayak seperti membahas basmalah. Basmalah itu 3 tahun tak pernah selesai di pesantren. Membaca basmalahnya doang. Dan membacalah bid'ah hasanah, bid'ah dolalah itu di pesantren itu uraian itu banyak. Ya kemudian dikesimpulkan kalau zaman sekarang yang dinamakan bid'ah hasanah itu bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, menyangkut kebaikan dan kepentingan umat, itu dibolehkan. Itu namanya bid'ah hasanah. Yang lebih sesatnya lagi bid'ah dolalah yang diada-adakan. Banyak contoh-contohnya. Ya kalau memang bid'ah dolalah yang diada-adakan semacam cium Quran atau ziarah ke kuburan, kata mereka bid'ah dolalah itu saya terlalu terlalu sembrono ya. Bilang mereka itu punya dalil, kiai-kiai dulu itu punya dalil. Cuman dalil mereka tidak dikembangkan untuk keberanian diperdebatkan di muka umum. Kasihan umat gontok-gontokan. Saya sedih waktu kecil kalau ada lebaran 2 kali, orang udah lebar duluan, udah puasa selesai, saya belum selesai, saya ngikuti yang lain.
dan bukan aliran Muhammadiyah. Itu saya sedih dulu, pernah ngalami. Dan sekarang ada pemahaman berbagai macam aliran-aliran. Ya memang, apa kata Rasulullah nanti akhir zaman? Sayati umati akan dihadapkan dengan 72 akhir zaman itu 72 golongan agama. Agama ini ada aliran ini, ada aliran ini segala macam 72. Tapi yang Rasulullah katakan, siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku, artinya sunnah khulafaur rasyidin, sunnah yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah surah, maka dia dijamin akan selamat. Mereka juga mengaku sunnah, yang sekarang juga mengaku sunnah, cuman selalu ingin menonjolkan dengan tadi membaca a'udzubillahi min hamazati syaitan itu tidak dipergunakan yang diajarkan oleh Rasulullah secara lembut. Dengan mudahnya mengucap kepada orang itu kesombongan dan keangkuhannya, merasa lebih benar. Ini saya lebih benar, saya sunnah Rasul, sunnah wal jamaah. Orang lain dianggapnya salah. Padahal ulama-ulama yang menyusun kitab-kitab dari pertama sampai itu memang mereka punya dalil, udah punya landasan masing-masing, coy. Jadi janganlah sekali-kali sebagai manusia yang beriman kepada Allah, yang kalau kita ingin benar-benar istiqomah menjalankan Islam yang damai dan tentram, tidak dikotak-kotakan, silahkan ikuti ajaran Rasulullah. Tapi mampukah kita sampai ke Rasulullah menjalankan amanah itu, sunnahnya? Kita harus mulai tangga dulu dari kecil dong. Jangan langsung besar, langsung vertikal kepada Allah. Ada hablum minan nas. Manusia itu ada hablum minan nas. Hablum minan nas, lalu hablum minallah. Saling berkaitan dengan manusia, ulama ke ulama yang lain, ke ulama yang itu, yang mengikuti di jalannya sunnah Rasul. Bukan merasa dirinya yang lebih benar, saya ini itu dan segala macam, guys. Sedih kan? Sedih kalau kita bergondok-gondokan, kita ini udah Islam semua. Dan yang mengucapkan orang kafir itu bukan hanya manusia, hanya Allah yang tahu. Jangan mudah, jangan gegabah. Kita mengobrolkan sesuatu, ucapan-ucapan itu ditadaburkan semacam tadi. Ada tadabur, ada tanapur, ada tafakur, ada juga ta'awuz. Ta'awuz ketika Rasulullah SAW mengucapkan a'udzubillahi a'udzubillahi samiul alim min hamazis syaitan wa nafsihi wa nafsihi wa nafhihi, sifat kesombongan jiwa raganya itu. Rasulullah selalu meminta perlindungan kepada Allah. Ajarkan itu kalau memang benar, udhulu fisal makafah, selalu berlindung kepada Allah. Jangan gegabah mengatakan kepada orang bid'ah itu tidak ada dari Rasulullah dan tidak ada dalilnya. Semuanya ulama punya dalil masing-masing dong. Gak usah begitu. Kita ini hidup untuk damai dan syiar Islam yang bagus. Belajarlah, menurut saya itu lebih baik belajar itu di pesantren. Karena di pesantren itu membahas tata krama, adab sopan santun, tentang ilmu fikih, usul fikih, balaghah, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu nahwu. Kalau mereka sudah menguasai, pasti tahu itu semuanya. Mana yang hak dan mana yang batil. Kita ini baru bisa pandai membaca, gelar profesor karena sekolahnya ke luar negeri. Waduh, ngomongnya gegabah deh. Berbahaya. Saya ini orang pernah mesantren lah, tapi tidak semacam itu. Biasa aja kok dengar. Cuman kalau kadang geli gitu. Ketika waktu kecil gue udah geli saya kalau ada orang mengatakan, nih di golongan ini dulu ada lebaran 2 kok bisa begini ya. Kayaknya gimana gitu perasaan saya. Kok bisa lebaran 2 sampai ke sini ada aja orang yang mau.
Belajarlah yang sesungguhnya ke pesantren. Ilmu-ilmu, seraplah ilmu-ilmu ulama terdahulu. Serap di situ. Ilmu pengajian-pengajian tentang nahwu dan sorok, tentang fikih, halal dan haramnya, faraid dan sebagainya, ajilah di situ. Semuanya ilmu. Kalau kita mengkaji ke guru yang udah profesor itu tadinya memang udah dari kitab kuno diterjemahkan mereka. Kadang-kadang bisa membengkokkan. Hanya sekadar misi doang. Tujuan. Gelar profesor. Kan punya gelar. Keahliannya apa? Itu hanya mau mengobok-ngobok orang lain. Itulah jiwa manusia yang tidak tentram. Yang akan tentram itu manusia tidak tatmil qulub itu yang hanya di dalam dirinya semata-mata keridaan Allah dengan udkhulu fi silmi kafah, mencari Islam secara sempurna. Tetapi sempurna itu bukan berarti hablum minallah itu dipisahkan, dijauhkan. Tetap harus bergandengan tangan ukhuwah Islamiyah. Mensiarkannya itu secara dengan orang banyak. Kita berlinang air mata dengan sedih, ya Allah ampunilah dosaku sendirian. Dengan tidak boleh didengarkan kepada orang lain, tidak boleh disiarkan kepada orang lain, itu bid'ah. Mendengarkan dengan diri sendiri. Mampukah semacam itu? Itu yang dikerjakan oleh Rasulullah, dan itu contoh untuk kita. Dan kita juga memakai jam tangan, itu perbuatan apa itu? Bid'ah. Benar. Tidak ada zaman Rasulullah pakai jam tangan, tidak ada zaman Rasulullah pakai mic, speaker. Tetapi bid'ah di sini adalah hasanah. Kalau menyangkut kebaikan untuk siar Islam, walaupun itu bersifatkan dunia, untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan umat, biar didengar oleh seluruh kita, itu hablum minan nas wa hablum, seluruh manusia. Nggak usah sendiri-sendiri. Nah itu boleh-boleh saja menggunakan mic, speaker, atau jam tangan. Kadang mereka sekarang dicampur adukan kok. Dicampur adukan itu apa? Kadang memakai taklid aja dan dia ngikuti ulama-ulama terdahulu yang enak-enak aja. Diambil dia, dikemukakan pendapatnya kepada umur. Ke layak umum. Tidak boleh kunut dan tiba ini. Yang enak-enaknya aja. Berbagai macam. Hanya di Indonesia yang kebanyakan yang begitu. Yang sadis gitu. Dalam ngobrol omongan-omongannya itu. Sadis banget. Gegabah dalam melontarkan kata-katanya itu. Di Indonesia. Kalau di Arab yang gini aja usoli, ada yang begini juga nggak dipermasalahkan. Banyak orang. Tapi Indonesia minta ampun dah. Macam-macam orang. Tolonglah, belajarlah ilmu-ilmu yang udah diturunkan para alim ulama. Ulama itu warasatul anbiya, pewaris nabi. Yang dari udah dididik dan digembleng sebagai manbangul ulum, tempat-tempatnya ilmu adalah pesantren. Tempat ilmu itu pesantren. Belajar di situ penggemblengan tata caranya hidup, berloyalitas di masyarakat, berkomitmen di masyarakat secara humanity. Belajarlah itu. Mari kembali ke pesantren semuanya. Anak-anak kita lebih baik dididik di pesantren. Dan lebih bagusnya sekolah untuk menunjang kita sebagai pemikir-pemikir yang modern. Lebih bagusnya masuk sekolah dengan pesantren ilmu. Ajib, bagus, mantap. Jangan tinggalkan pesantren, hadirin. Saudara, teman-teman, pesantren itu tempat penggemblengan ilmu-ilmu para alim ulama. Yang mana para alim ulama itu, madhab-madhab itu pewaris Nabi. Tidak mereka mengatakan, mengkotakkan dulu itu nggak ada istilah kata ke orang bilang kafir, ahli neraka. Surga dan neraka memang dipegangkan sama dia. Kagak dah. Segala macam mereka menggunakan apa-apa kata-kata itu. Ya Allah. Sampai digunakan sekarang oleh aliran-aliran terbaru yang mengatakan mereka itu lebih benar. Sedangkan Rasulullah mengajarkan audzubillah Isamiul alimin hamazi syaiton wa nafqihi wa nafhihi wa nafsihi.
Nafihi itu kalau di dalam ilmu pesantrennya itu sesuatu kata yang dua huruf hampir bersamaan itu susah untuk sulit untuk dikatakan. Itu namanya tanafur. Nanti saya bahas tanafur, ada bisa sedikit-sedikit. Nanti saya juga bahas taus. Ini masalah tadabur aja yang tadi katakan. Tadabur itu berpikir-pikir dalam mengomentari, dalam mengungkapkan sesuatu kepada orang, jangan mudah mencap orang itu kafir. Itu namanya tadabur. Tentang kekuasaan Allah, tentang hiruk pikuknya manusia, tentang dunia ini, tentang ekonomi. Berpikir bagaimana kita Allah memberikan penciptaan, orang bisa menciptakan pesawat terbang. Itu berpikir. Ya, ajak kita mari ke pesantren, anak-anak kita didiklah di pesantren agar anak kita mengenal akhlak yang lebih baik. Itu ulasan dari saya, cukup saja hanya setengah jam ini. Terima kasih saat ini guys, dimanapun berada. Yang komen silahkan komen, yang subscribe silahkan subscribe, yang senang atau tidak senang. Dan itu juga benarnya hanya semata-mata dari Allah Subhanahu, atau salahnya semata-mata kesalahan saya sendiri. Terima kasih guys, sampai jumpa kembali ini pagi buat konten kakek koslet. Terima kasih.